semuanya. Salam, salam. Selamat malam. Aduh, terima kasih sudah dikasih ruang buat berbagi berkat ya. Sebenarnya saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Jadi bukan kesaksian sebagai murtadin, karena sebenarnya basically-nya saya memang kecil dulu sudah Kristen, meskipun ayah dan ibu memang pegang satu-satu. Jadi ayah itu Muslim, ibu seorang Nasrani. Jadi kami tumbuh, atau saya dan saudara-saudara saya itu tumbuh di lingkungan keluarga dengan dua keyakinan yang berbeda. Jadi kalau kami itu di saat Ramadan ya ikut puasa gitu. Kalau Natal ya ikut Natal juga gitu. Jadi nggak jelas. Angel kami nih semua bersaudara tuh nggak jelas. Nah, tapi hidup membawa saya di saat saya udah remaja itu udah mulai bergaul dengan banyak teman-teman yang Muslim. Bahkan saya kecenderungannya sebenarnya awalnya itu Muslim, cuman di saat saya memasuki usia 16 tahun itu saya berkawan baik dengan seorang teman saya dan dia seorang Kristen, orang Ambon. Jadi saya kemudian ya terpengaruh gitu ke Kristen lagi. Tetapi ya jodoh mempertemukan saya dengan Muslim. Jadi ya akhirnya kayak jadi hidup saya tuh nggak jelas gitu. Benar-benar nggak jelas. Jadi kenapa saya mengatakan saya di sini bersaksi hanya menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Ya, hanya itu saja. Jadi saya menikah itu di usia 24 tahun. Dan punya anak di usia 25 tahun. Setelah jadi saya menganut jadi Muslim, jadi benar-benar Muslim ya, benar-benar Muslim itu selama saya menikah gitu. Menikah dan punya anak sampai akhirnya di usia pernikahan saya yang ke-22 tahun, di saat Tuhan memanggil almarhum suami saya, disitulah kehidupan saya diubahkan kembali. Tuhan menangkap kembali saya gitu. Tetapi yang saya mau katakan di sini bagaimana kebaikan dan kemurahan Tuhan itu ada di dalam kehidupan saya. Sebenarnya saya bisa kembali ditangkap oleh Tuhan, bisa kembali bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu justru melalui almarhum suami saya, yang notabene-nya memang dia seorang Muslim yang taat gitu. Tetapi di saat mendekat hari kepergiannya, dia merasakan mungkin seandainya dia bukan seorang aparat yang punya peranan di kepolisian, di Polda di sini, mungkin dia mau gitu, dia suka gitu menjadi Kristen. Dan satu hal yang saya patut syukuri, dia seorang yang sangat demokrat gitu. Dia tidak melihat dengan kacamata yang pada umumnya kami masyarakat di sini itu sangat cukup ekstrim gitu, cukup ekstrim dalam beragama gitu. Jadi kalau dia kami itu Muslim ya, kami itu benar-benar bagaimana. Suatu ketika saya itu bertanya sama suami saya, "Pak, saya malu di kantor saya, tinggal saya seorang diri, saya karyawati yang paling tua, tetapi saya seorang diri yang tidak berhijab. Saya pakai hijab aja ya," gitu. Tetapi meskipun dia seorang Muslim yang taat, suami saya tidak pernah, justru dari beliau yang tidak pernah mau mengizinkan saya berhijab. No, katanya. Hijab itu adalah pakaian budaya orang Arab sana.
kenapa mereka memakai di sana pakaian seperti itu, seperti syar'i dan menutup semuanya. Itu karena keadaan geografisnya dan bagaimana orang-orangnya di sana. Laki-laki di sana itu tidak bisa melihat tubuh perempuan terbuka gitu. Jadi kamu hidup di negara Indonesia tanpa berhijab pun kamu bisa menjadi seorang muslimah kalau kamu mau menjadi seorang muslimah yang baik gitu. Dan dari situ suami saya memberikan buku saya masih ingat karangan buku itu, judulnya Perempuan, dari Kiai Haji Quraisy Shihab. Jadi saya justru banyak belajar dari beliau yang sangat pemikirannya sangat terbuka gitu. Dan justru dari suami saya lah yang mendorong saya untuk lebih kepada hal-hal yang tidak terlalu ekstrim. Bahkan anak saya yang kuliah di luar daerah kami, itu dia sangat aktif dalam aktivis mahasiswa Islam gitu. Dan itu suami saya ayahnya itu mewanti-wanti, kakak nggak boleh terlalu aktif. Saya juga heran ya, harusnya seorang orang tua itu bangga kalau anaknya, karena anak-anak saya ini basically-nya dari sekolah Islam terpadu semua gitu. Sejak kecil sampai dia ini sekolah Islam terpadu, meskipun tidak dipesantrenkan, tetapi semua dari basicnya sekolah Islam terpadu. Anak saya yang paling tua itu sudah di saat dia SMU, dia sudah menjadi seorang penceramah gitu. Jadi dia pada saat dia kuliah dia sangat aktif gitu. Bahkan anak itu terdidik dengan, karena ibu saya Kristen, itu kalau Natal kami kan pergi Natal ke rumah orang tua gitu. Itu sama anak saya yang pertama itu, "Mah, Pa nggak boleh mengucapkan selamat hari raya kepada umat lain." Entah dari mana doktrin ini. Jadi memang satu pembelajaran buat anak-anak kita. Kalau dia udah masuk di perguruan tinggi, ada aktivis-aktivis yang memang mencuci otak mereka, mendoktrin mereka itu sampai segitunya gitu loh. Tapi puji Tuhan memang semuanya, justru saya bersyukur meskipun almarhum suami saya meninggal dalam keadaan dia masih Muslim, tetapi saya percaya hatinya itu sudah kepada salib, kepada Kristus. Meskipun dia juga meninggal dalam keadaan Muslim, tetapi suatu ketika ada satu momen dia pernah mengantar keluarga saya, kakak saya masuk ke dalam mengantar ke gereja sebenarnya, tapi cuman mengantar aja. Tapi pada saat itu dia nggak kembali dan ternyata dia ikut beribadah. Dan pada saat itu gereja tersebut sedang mengadakan perjamuan kudus. Dan dia ikut. Jadi saya percaya meskipun dia dalam keadaan meninggal dalam masih di seberang, tetapi dia sudah dimateraikan oleh tubuh dan darah Kristus karena dia sudah ikut perjamuan kudus, dia sudah makan hosti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Justru dari suami saya itulah yang membawa anak saya itu mengatakan begini, kakak nggak boleh dong punya pemikiran kayak seperti itu. Oma itu adalah ibunya mama. Ya, kira-kira kalau kakak ada yang mengatakan seperti ini, ibunya kakak itu nggak boleh disalami, nggak boleh dihormati. Kira-kira kakak mau nggak? Gitu. Ya enggak lah. Nah, kayak itulah kakak boleh mengatakan itu, tetapi kakak jangan mengajari mama untuk berdosa kepada ibunya. Itu oma adalah ibunya mama gitu. Dan puji Tuhan, pengajaran-pengajaran sekecil ini bisa berdampak buat anak saya. Lalu puji Tuhan dia mungkin dengan
doktrin yang begitu keras dia dapatkan sebagai aktivisnya di kemahasiswaan, di remaja masjid lah kayak gitu ya. Itu membuat dia sedikit enggan, tapi ya karena dia menghormati ayahnya, makanya dia mau melakukan. Dan pada saat mendekat, karena almarhum suami saya terkena penyakit kanker, jadi itu cukup lama, di bawah 4 tahun kami mengikuti pengobatan kanker itu. Di masa-masa seperti itu justru suami saya sering banyak mendengarkan khotbah-khotbah rohani dari YouTube. Sampai di hari-hari terakhirnya, justru beliaulah yang mengatakan begini kepada saya, "Ma, kalau saya pergi, kamu akan menjadi orang tua tunggal. Selama ini saya tidak pernah mengajarimu menjadi seorang muslimah yang terlihat nampak di luar sana bahwa seorang muslimah itu begini, yang kamu lihatlah. Dan saya tidak pernah memaksa kamu untuk sholat. Kamu sendiri kalau sholat selalu mengeluh gitu." Memang saya sering mengeluhnya kayak gini, "Aku males Pak sholat gitu." "Kenapa?" katanya, "Padahal sholat itu wajib." Lah, aku tuh tidak pernah merasa pada saat aku sholat itu hatiku tuh sampai gitu. Karena pada saat aku membaca surat-surat itu, mulai dari Al-Fatihah sampai surat-surat lainnya di saat kita sholat, itu karena saya nggak tahu artinya gitu. Saya nggak tahu saya berbicara kepada siapa. Kan enak kali gini loh Pak, kalau saya tuh ngomong kayak gini, "Tuhan, terima kasih buat hari ini, saya sudah bekerja seharian, saya udah capek, saat ini saya mau tidur." Nah itu kan kata-kata kayak gitu, saya lebih enak gitu, saya bicara akrab dengan Tuhan gitu, saya lebih dekat gitu, berasa saya kalau berbicara dengan Papa gini sebagai orang terdekat saya gitu. Tapi kalau saya ini, karena saya nggak tahu artinya gitu, saya tidak pernah belajar huruf hijaiyah gitu, saya mengajinya juga tidak pernah intens, jadi saya nggak tahu gitu. Jadi terus gimana doa saya itu sampai, gimana hati saya itu sampai gitu loh Pak gitu. Jadi ya sejak itu memang mendiang suami saya udah nggak pernah memaksa saya sholat. Katanya gini, karena dia orang Jawa, wis karepmu lah wis gitu. Suka-sukamu gitu, mau sholat mau enggak gitu. Tetapi beliau sangat taat gitu. Tapi dia tidak pernah memaksa saya untuk sholat. Tetapi anak-anaknya semuanya dididik, makanya disekolahkan di sekolah Islam terpadu. Dan pendidikan agama anak-anak saya itu cukup bagus untuk pendidikan agama Islam. Jadi di hari dekat dia pergi, dia mengatakan, "Ma, kalau saya pergi, kembalilah ke gereja. Karena kamu akan menjadi seorang orang tua tunggal nanti. Kamu harus punya pegangan hidup. Pegangan hidup itu apa? Adalah iman. Iman yang membuat kamu kuat. Iman yang menuntun kamu hidup benar." Gitu. Karena tidak akan mungkin kamu hidup fine-fine aja, mulus-mulus aja. Akan ada nanti banyak cobaan. Baik dari hal nanti mungkin ada seseorang yang mau deket-deket dengan kamu, dalam arti kamu mencari lagi pasangan hidupmu, atau dalam segi keuangan. Yang paling penting adalah panutan dari anak-anakmu. Kamu harus bisa menjadi panutan gitu. Aku mengatakan, oh iya Pak, nantilah. Tapi karena saya berpikir dia berbicara seperti ini dalam kondisi tubuh yang lemah. Dia hanya menyenangkan hati saya. Kok saya ya yang nggak bisa menyenangkan hatinya dalam keadaan dia sakit. Aku bilang, "Papa nggak usah lah mikir kayak gitu. Dia juga mengizinkan, selagi saya masih hidup, saya mengizinkan kamu kalau ingin menikah lagi silahkan.
monggo. Yang penting itu sepadan dengan kamu, dan dia mau menerima kamu apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihanmu, dan terutama bisa bertanggung jawab kepadamu dan anak-anakmu. Aku bilang lah, aku setidaknya kalau dia aparat seperti papa, ya setidaknya paling rendah pangkatnya atau jabatannya kurang lebih setingkat papa, paling rendah loh, aku bilang gitu. Aku bercandain dia, mendiang suami saya. Kalau dia seorang ini, dia harus seorang profesional gitu. Kalau dia seorang pengusaha, dia paling enggak dia udah punya PT gitu. Standarku tinggi. Sampai mendiang suami saya itu bergeleng-geleng kepala. Mama, sadar diri, Mbok ya sadar diri, kamu tuh udah tuir, udah janda nanti, mana ada yang mau kayak gitu. Maka janganlah berkata gitu, Pak. Udahlah gitu. Aku buat hatinya senang. Tetapi dia terus memaksa. Bahkan suatu hari dia berkata gini, Ma, carikanlah aku seorang pendeta yang bisa mendoakan orang sakit. Karena aku lihat di YouTube banyak orang yang disembuhkan dengan doa-doa. Itu tergantung iman, Pak, gitu aku bilang. Biarpun seorang pendeta yang urapannya yang Tuhan pakai untuk memberikan kuasa mujizat kesembuhan, kalau papa nggak percaya, nggak punya iman, nggak bakal sembuh gitu. Itu yang saya tahu dulu, saya dengar gitu. Dibilangnya kayak gini, pokoknya mama harus ke gereja aja nanti. Karena pada saat itu, di saat beliau pergi, itu dalam situasi COVID. Meskipun dia tidak meninggal karena COVID, tapi itu kita lagi lockdown, benar-benar lockdown. Bayangkan saya ditinggal pergi, yang pada saat pemakaman hanya dihadiri beberapa orang saja karena pembatasan gitu kan, di kerumunan. Bahkan waktu itu dalam kondisi lockdown memang kita, jadi hanya saya dan anak-anak. Setelah itu merasakan hari-hari setelah dia pergi, setelah dia udah nggak ada, suami saya udah nggak ada, saya bingung. Hidup saya pokoknya nggak karuan gitu. Karena mau cari hiburan, mall semua tutup. Keluar saja kita susah gitu. Jadi saya di rumah, saya nggak tahu saya berbuat apa. Hanya bisa menangis. Suatu malam saya terbangun di tengah malam. Kemudian saya mengingat kembali mendiang, saya menangis. Di saat itu saya menangis. Lalu saya ingat perkataannya, pergilah ke gereja. Lalu terus hati saya begini, saya bagaimanapun saya pernah tahu yang namanya Kristen. Saya meskipun saya tidak tahu cara berdoa lagi yang baik dan benar seperti orang-orang Kristen pada umumnya, enggak ada salahnya saya coba ambil waktu, kemudian saya coba berlutut dan saya berdoa pada saat itu. Disitulah kali pertama saya berdoa, menyebut kembali Tuhan Yesus gitu. Saya buka benar-benar hati saya. Tuhan, saya tidak tahu saya harus berkata apa. Namun sebelum saya berkata-kata, Engkau tahu, Kau lebih tahu apa yang ada di dalam hatiku, apa yang ingin aku sampaikan. Dan memang aku tidak bisa berkata-kata, aku tidak tahu. Tetapi aku hanya bisa menangis dan pada saat itu menyerahkan seluruh keberadaanku saat itu. Dan anak saya yang kedua terbangun melihat, Mama kenapa menangis? Enggak apa-apa gitu. Mama enggak apa-apa. Mama sakit, enggak apa-apa. Mama enggak apa-apa. Anak saya semua laki-laki. Jadi mereka lebih dekat sama aku daripada mendiang papanya. Anak laki-laki tuh biasanya kan lebih dekat sama mamanya. Terus dia mengatakan, Mama tadi menyebut nama Tuhan Yesus. Kenapa? Kan kakak udah mendengar papa. Boleh kan mama gini? Dan saat itu belum juga usai kesedihanku ditinggal pergi mendiang suami. Anakku
seakan menjauhi saya. Tidak bisa menerima mama menerima iman yang lain gitu selain beriman kepada agamanya gitu. Tetapi saya tidak patah semangat. Saya tetap berdoa dan mulailah di situ saya bangun iman saya kembali. Saya rajin membuka mendengarkan YouTube dan mendengar kesaksian-kesaksian, mendengar firman Tuhan, karena iman itu tumbuh dari pendengaran. Saya mulai membaca Alkitab, mulai rajin mendisiplinkan diri saya untuk berdoa setiap pagi dan membaca Alkitab. Dan puji Tuhan, singkat cerita, waktu itu di tahun 2020, itu saya belum berani memperkatakan kepada orang lain selain saya dan anak saya yang kedua. Bahkan anak saya yang pertama, saya takut ngomong. Sampai gereja mulai onsite, saya kemudian memutuskan, tahun 2022 saya memutuskan untuk benar-benar mau ke gereja. Saya mencari gereja di sekitaran rumah saya dan saya menemukan satu gereja dekat dari rumah saya. Lalu saya mulai bergereja di situ. Memang awalnya saya masih sembunyi-sembunyi gitu. Memang meskipun pesan mendiang suami saya, silahkan mama pergi ke gereja, tapi jangan membawa anak-anak. Kalaupun anak-anak ini suatu hari mau ikut dengan mama, itu karena keinginan mereka, bukan karena ajakan atau apalagi paksaan dari mama gitu. It's okay, itu tidak masalah. Yang penting saya dulu gitu. Karena di situ saya belajar bahwa satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Itu saja yang saya ingat. Jadi saya mulai bergereja, tetapi masih sembunyi-sembunyi. Hanya yang si kecil, si bungsu aja yang tahu. Kalau mama pergi ke gereja itu bisik-bisik, mama pergi ya adik ya, adik jangan ngomong sama kakak gitu. Tetapi di perjalanan saya, kenapa saya harus bersembunyi gitu. Kemudian saya memperkatakan saya mencoba bicara pelan-pelan dengan anak saya yang kedua. Kak, boleh ya mama ke gereja? Karena kakak kan udah mendengar papa. Mama ini tidak bisa bertumbuh di dalam iman Islam mama. Karena mama aja dulu jarang sholat. Puasa ya puasa, tapi sholat mama jarang. Bahkan nyaris tidak pernah. Nanti sholatnya di saat bulan Ramadan aja gitu. Sholatnya setahun sekali, sholat Id aja gitu. Bilangnya. Dan puji Tuhan, satu jawaban yang tidak saya sangka sama sekali. Dia memperkatakan, it's okay lah mam, silahkan mama kalau mau ke gereja. Toh juga negara Indonesia ini kan punya Pancasila yang membuat orang memilih kebebasan imannya. Oh puji Tuhan, saya percaya Tuhan itu bekerja dengan pelan, meskipun pelan tapi yakin dan pasti itu ada. Dan puji Tuhan, setelah setahun bergereja, 2 tahun lah, Natal tahun kemarin, 2023 kemarin, disitulah anak pertama saya bisa menerima. Awalnya sangat tidak mau, bahkan saya sempat tidak diajak omong berbulan-bulan lamanya. Dia menghindar, kebetulan dia sudah bekerja dan dia bekerja di luar kota, tidak di kota tempat saya tinggal, dia di luar kota. Jadi setiap saya menelpon tidak pernah dijawab, setiap saya WA tidak, cuma di read, tidak pernah dibalas. Itu menunjukkan memang dia tidak menentang anak itu, karena anak itu pendiam, dia tidak menentang, tetapi dari sikapnya saya tahu bahwa dia tidak menyukai mama pergi ke gereja. Tapi puji Tuhan, Natal kemarin dia mengatakan, Ma, saya mau pulang liburan Natal. Oh iya kak, dapat libur kakak ya dari perusahaan? Katanya, iya aku minta Ma, karena aku mau menemani mama Natal. Itu sangat mengiris hati saya, tetapi sekaligus saya langsung masuk di dalam kamar dan ambil sikap berdoa, Tuhan terima kasih.
saya percaya satu persatu doa saya Tuhan jawab. Satu hal yang paling mengiris hati saya saat ini adalah kondisi keadaan saya di kantor. Saya adalah satu-satunya di kantor. Tidak ada yang lain. Cuma saya satu-satunya. Saya bukan junior. Saya termasuk senior di kantor. Kalau dari segi kepangkatan saya cukup paling di atas dari semua yang lain. Tetapi saya selalu diperlakukan. Jadi meskipun slogan di kantor saya melayani tanpa diskriminasi, tetapi saya orang yang ada di dalam selalu mendapat diskriminasi. Saya selalu dibully dengan perkataan, dengan saya merasa kok ya saya ini kayak pegawai baru kemarin gitu diperlakukan. Tetapi sekali lagi saya selalu dikuatkan oleh firman Tuhan. Itulah gunanya kita selalu diisi, diperlengkapi oleh firman Tuhan. Saya selalu dikuatkan oleh firman Tuhan. Inilah kuk yang harus kamu pikul. Beginilah kalau pikul salib. Kamu harus siap memikul salib, kamu harus siap dihina seperti aku. Kamu harus siap menerima perlakuan yang menyakitkan seperti aku. Itu yang selalu menguatkan saya. Dan saya baru tahu kalau kuk itu di zaman di Israel sana, di saat orang Yahudi itu adalah seperti kerbau membajak gitu, atau lembu di sana ya. Itu yang dipasangkan kuk itu adalah lembu kecil gitu. Jadi ada 2 lembu. Jadi ini saya mendengar firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan. Dan disitulah saya mengerti, oh kuk itu bukan semata-mata yang dipikulkan di pundak lembu. Tetapi kuk itu di zaman orang Yahudi dulu, itu ada lembu dewasa dan lembu kecil gitu. Nah, ini lembu yang kecil inilah yang dipasangkan kuk untuk mengikuti lembu yang dewasa. Jadi kemana lembu dewasa? Jadi ibarat lembu dewasa ini adalah tuntunan kita atau firman Tuhan atau Tuhan Yesus sendiri. Lalu kitalah lembu yang kecil ini. Kita akan dipasangkan kuk untuk mengikuti proses Tuhan. Dan saya percaya apa yang saya alami saat ini adalah proses Tuhan untuk kelihatannya di dunia ini saya sangat miris. Suami saya bukan orang biasa. Dia orang Jawa dan ada R di depan namanya. Dia juga bukan berpangkat biasa. Dia seorang perwira tinggi gitu. Tapi sekarang ini orang melihat saya itu bukan apa-apa. Kalau dulu mungkin orang bilang, bahkan teman saya mendengar dengan telinga saya sendiri. Itulah orang kalau murtad. Hidupnya sekarang, lihat hidupnya. Benar. Saya miris hidup saya dalam arti mungkin ekonomi mereka melihat ekonomi saya yang dulu bisa, saya bilang, apa sih yang saya tidak bisa beli? Saya bisa kalau pada saat itu suami saya masih segar bugar, tetapi pada saat dia mulai sakit, hampir semua kami jual untuk biaya pengobatan dan sampai akhirnya meninggal. Itu membuat saya tidak memiliki apa-apa. Orang melihat di dunia hidup saya miris, tetapi ternyata dunia itu hanya melihat dari luar. Mereka tidak tahu hati saya penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Memang saya cukup berkekurangan, tetapi pada saat saya belajar bersyukur, maka semua terasa ringan buat saya. Sukacita saya melebihi apa yang pernah saya rasakan di saat saya berada di dalam rumah Tuhan, di saat saya bersekutu bersama anak-anak Tuhan, di saat saya seperti ini bersama orang-orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Saya punya sukacita, saya punya kebahagiaan sendiri yang mereka tidak tahu. Ini yang saya bilang, kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup saya. Dan puji Tuhan,
anak-anak saya semuanya sekarang justru mengingatkan kalau hari Minggu, Mama kok nggak mandi, nggak ke gereja. Itu. Jadi saya percaya yang kecil pun sudah mulai belajar mengenal. Kalau saya setiap malam mau tidur berdoa, dia selalu, Mama berdoa ya? Iya. Mama kenapa harus kakinya di bawah gitu? Karena saya bersujud berlutut. Jadi kayak gini ya, ini adik ikut ya sama mama berdoa, dan itu dia sudah mau, meskipun di hari Jumat dia masih pergi sholat Jumat, meskipun di saat subuh dia terbangun dia masih sholat subuh, tapi saya tidak pernah patah semangat untuk berdoa. Saya terus bawa dalam pergumulan saya. Saya percaya Tuhan terus dan terus bekerja untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya. Kenapa saya suka berada di tempat-tempat seperti ini? Dari tempat-tempat seperti ini saya selalu meminta dukungan doa, Bu, dari teman-teman. Orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya kalau ada 1-2 orang berkumpul dan memanggil namanya, menyebut namanya, maka di situ ada mujizat terjadi. Jadi setelah ini saya meminta semua dukungan teman-teman, doa teman-teman yang ada dalam room ini. Bantu saya dalam doa. Pergumulan saya saat ini adalah memenangkan jiwa anak-anak saya. Itu. Dan tidak ada yang istimewa dalam perjalanan kehidupan saya. Sebagai dikatakan murtadin juga bukan, dibilang saya hanyalah domba yang pernah tersesat gitu. Dan puji Tuhan saya sudah menemukan jalan, saya sudah ditangkap kembali dan dibawa kembali ke dalam rumah Tuhan. Itu saja. Kiranya kesaksian saya, satu hal yang saya mau bilang, proses Tuhan itu memang sakit, tetapi proses Tuhan itu indah pada waktunya. Semakin saya merasa didiskriminasi di kantor saya, semakin saya merasa dikucilkan, semakin saya merasa selalu dibully, semakin pemurnian itu terjadi, semakin proses Tuhan itu nyata dalam kehidupan saya, dan itu akan membentuk iman kekristenan saya semakin menjadi kuat gitu. Dan saya mau mengajak kita semua di sini. Saya percaya di sini banyak karena sebelum saya di share room ini, Mita saudari saya mengatakan ini adalah room murtadin, Kak. Boleh memberikan kesaksian. Pada saat Mita meminta saya, sebenarnya saya bilang, apakah iya saya murtadin? Saya hanya pernah meninggalkan Tuhan. Sebenarnya dikata saya juga Kristen dulu, ya abu-abu aja gitu, bingung aja, karena kami tumbuh di keluarga yang memang berbeda iman. Jadi ya entahlah saya dulu seperti apa, cuman saya kalau dulu ditanya kamu agamanya apa, saya selalu menyebut Kristen, tetapi pada saat saya menikah ya saya Muslim, dan disitulah saya benar-benar memperkatakan 2 kalimat syahadat pada saat saya mau menikah, dan saya betul-betul jadi Muslim. Jadi kalau dikatakan murtadin ya bisa memang murtadin juga di saat saya, tetapi proses yang saya lalui, bahkan saya dihina seperti gini, teman-teman keluarga Kristen saya, keluarga saya yang Kristen memperkatakan gini, itulah kau ya, kalau dulu kau tinggalkan Tuhan, makanya hidupmu kayak gini, suamimu pergi meninggalkan kau gitu, mati, nyawanya harus dipanggil Tuhan, nyawanya pendek gitu, umurnya pendek, karena kau tinggalkan Tuhan Yesus. Saya seperti mendapat penghakiman. Saya memperkatakan begini, saya kalau lihat kehidupan orang Kristen ini kecewa juga saya kembali jadi Kristen. Tetapi saya tidak memandang, sekali lagi saya tidak memandang orang-orangnya. Ya, saya memandang Tuhan, saya pandang Tuhan, saya pandang Yesus.
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau orang-orang yang dari sononya, dari kecilnya seperti Bang Pende, dari sononya Kristen, Muslim, kok bisa menjadi seorang Kristen yang luar biasa dipakai Tuhan untuk memberikan kesaksian dan memenangkan banyak jiwa gitu. Kok ya saya yang Kristen dari basicnya Kristen, entahlah apa ya namanya, tapi ya saya merasa dulu saya Kristen gitu. Kok ya kehidupan saya kok biasa-biasa saja. Jadi melalui proses ini, melalui apa yang terjadi dalam kehidupan saya percaya ini proses Tuhan. Tuhan mau pakai saya. Saya percaya suatu hari Tuhan memakai saya. Dan saya baru bergereja selama setahun. Setahun ini. Masuk tahun kedua lah ya. Tuhan sudah pakai saya sudah ambil pelayanan meskipun saya hanya seorang singer. Tetapi untuk bulan depan saya sudah diberikan jadwal untuk menjadi seorang worship leader di ibadah-ibadah kecil, ibadah rumah tangga, ibadah ibadah doa di gereja. Saya percaya itu bukan karena kuat dan gagah saya. Saya percaya itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan memang mau pakai. Saya selalu berdoa, Tuhan, saya ingin membayar waktu yang hilang 22 tahun itu. Saya pergi meninggalkan Engkau. Saya ingin membayar dengan ingin melayani Engkau Tuhan di sisa hidup saya. Saya mau Tuhan pakai saya untuk bisa menjadi saluran berkat. Tetapi untuk menjadi saluran berkat saya harus memulai dari diri saya. Karena saya belum memenangkan jiwa anak-anak saya. Saya percaya untuk saya semakin dipakai Tuhan, saya harus memenangkan jiwa anak-anak saya. Dan itu bukan pergumulan yang mudah buat saya. Saya berharap kesaksian saya ini yang sangat tidak sempurna ya, mungkin dianggap biasa aja gitu, tetapi saya mau mengajak buat kita semuanya, teman-teman yang sudah berada, yang sudah mengenal Kristus, yang sudah beroleh keselamatan di dalam Kristus, tetap harus fight gitu, tetap harus menjadi berkat, saluran berkat. Saya percaya kalau kalian semuanya dipanggil untuk mengikut Dia, itu karena Tuhan mau pakai kalian semua yang ada di dalam room ini untuk menjadi kesaksiannya, untuk menjadi berkat buat banyak jiwa dimenangkan melalui kehidupan kalian. Itu aja, puji Tuhan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau nggak enak didengerin. Gitu aja host, terima kasih semuanya yang dibawa, yang Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukungan doa dan bawa pelayanan Habaget dalam nuansa syafaat Bapak Ibu semua. Lebih-lebih lagi nanti kita akan berangkat bersama dengan Bang JDP, Bang Dodi Jamal Pasaribu ke ujung Sumatera. Kami berangkat awal bulan depan saudara. Bapak Ibu bawa dalam nuansa syafaat. Nah saudaraku, ini kasih Tuhan, itu tadi sedikit kesaksian yang sangat luar biasa. Kalau kita kembali ke Alkitab, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kalau Tuhan sudah pilih saudara, kita tidak akan bisa mengulur waktu lagi ya. Kita tidak bisa mengatakan, oh jangan sekarang Tuhan, nanti, jangan sekarang Tuhan, tapi besok, jangan dulu Tuhan. Tidak bisa Bapak Ibu ya. Kalau Roh Kudus yang sudah menjamah seseorang, orang itu pasti akan secepat kilat menghampiri, secepat kilat datang, secepat kilat bahkan berlari menuju kepada kebenaran itu Bapak Ibu. Dan saya itu alami ya. Dan teman-teman juga yang sudah percaya kepada Yesus juga mengalami hal yang sama. Begitu Tuhan yang jamah, Tuhan yang pilih, kita begitu semangat. Ya, semangat dalam pelayanan, semangat dalam memberitakan Injil, semangat dalam bersaksi, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan tentang kemurahan Tuhan, menceritakan tentang pertolongan Tuhan, menceritakan tentang pemeliharaan Tuhan, lebih lagi menceritakan tentang jaminan kepastian keselamatan.
Saudaraku, hanya di dalam iman kita yang tidak pernah ada kata-kata mudah-mudahan menyangkut keselamatan, ya. Menyangkut keselamatan di dalam iman percaya kita itu pasti, bukan moga-moga, bukan mudah-mudahan, bukan saudaraku, tetapi pasti. Nah, maka Yesus mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan mereka tidak ada satupun yang merebut mereka dari tanganku. Ini kata Yesus, saudaraku. Jadi ketika orang banyak mengatakan bahwa dia itu manusia, ya, tunjukkan kepada kita manusia mana yang mampu dan bisa mengatakan dan berani mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada engkau. Tidak ada. Manusia mana dan orang mana, utusan mana yang berani berkata, aku menyediakan tempat bagimu di surga, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun pribadi yang bisa mengatakan kepada dunia, kepada pengikutnya, kepada orang-orang yang dikasihinya, aku menyediakan tempat bagimu di surga. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Siapa Yesus ini? Sampai-sampai dia bisa menyediakan tempat bagi kita di surga. Bukankah tidak ada satupun orang yang bisa menyediakan tempat bagi kita di surga selain Tuhan? Tetapi Yesus bisa. Kalau kita berpikir dengan akal yang sehat, siapa Yesus ini sebenarnya? Benarkah dia manusia biasa atau manusia yang luar biasa yang sangat berbeda dengan manusia-manusia yang lain? Itu dia kalau kita back to Bible, kembali ke Alkitab, firman yang nuzul menjadi manusia. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Itulah Yesus, saudaraku. Firman jadi manusia. Banyak orang tidak percaya. Kenapa? Karena belum mengalami. Banyak orang menolak. Kenapa? Karena belum mengalami. Banyak orang menghina, mencaci maki, mengolok-olok, bahkan mengatakan hal-hal yang dusta terhadap kita, terutama sekali terhadap saya pribadi sebagai murtadin, sebagai petobat baru. Kenapa? Karena mereka belum mengalami, saudaraku. Tetapi ketika Tuhan yang pilih, kita tidak akan bisa menghindar. Ya, kita akan terus mengambil keputusan yang bulat bahwa aku harus percaya kepada orang ini. Kenapa? Karena orang ini yang pilih. Saya mengalami hal itu, saudara. Ketika dipilih oleh Tuhan dan saya percaya mengambil keputusan untuk ikut dia, saya hidupnya diubahkan. Pola pikir saya berubah, akal pikiran saya berubah, tingkah laku, perbuatan, perkataan saya berubah, saudaraku. Nah, kalau saudara belum berubah, ayo datang kepada Yesus, ya. Saudara mau cari kedamaian, cari ketenangan, cari ketentraman, datang kepada Yesus. Maka Yesus mengatakan apa dalam Alkitab? Mari datanglah kepadaku, wahai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Baik, saudaraku dikasih Tuhan, itu dari sedikit kesaksian. Apa yang Bapak Ibu dapatkan silahkan tulis di kolom komentar. Dan mari kita pergunakan komentar kita dengan baik, komentar kita dengan bijak, jari-jari kita pergunakan dengan baik, saudaraku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bismillah Adonai Yesus Hamasiah Uruh Hakodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.